SPD, yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru SDN Kalibaru 3, yang terhormat rekan saya CGP Angkatan 6 Ibu Siti Sarah Afifah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk bersama-sama bersilaturahmi di ruangan ini sambil mendengarkan kami mendiskusikan apa yang telah kami pelajari dari modul 1 sampai dengan modul 4 ini. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu Guru, pertama-tama kami mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ruang diskusi budaya positif modul 1.4. Di sini kami akan mendiseminasikan apa saja yang telah kami pelajari di modul 1.4. Nah, modul 1.4 ini penting sekali untuk kita ketahui sebagai guru agar kita mendapat pencerahan bagaimana menghadapi siswa yang bermasalah. Seperti itu Bapak dan Ibu Guru. Nah, berdirinya kami di depan sini bukan karena kami memiliki kelebihan apa-apa, tidak sama sekali ya Bapak dan Ibu Guru. Mungkin kelebihan kami hanya satu, kami lebih dulu mempelajari materi ini. Selebihnya kita semua sama. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, perkenankan kami untuk sama-sama berbagi ilmu agar kita semua dapat berkembang dan berinovasi menuju ke tahapan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Guru, marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, memasuki acara pertama. Marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ibu Kepala SDN Kalibaru 3. Kepada Ibu Yaya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang Ibu banggakan Bapak dan Ibu Guru SDN Kalibaru 3. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih dulu dari Ibu Dia, Bu Sarah dengan adanya acara ini. Mudah-mudahan acara ruang diskusi modul 1 dan 4 dengan budaya positif nanti dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir ya. Pada intinya di sini Ibu tidak banyak berkata-kata, hanya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dian dengan Bu Sarah yang begitu antusias sudah mengikuti kegiatan CGP untuk tahun 2022 angkatan ke-6. Mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai dengan harapan kita semua. Dan ilmu yang nanti didapat dari Bu Sarah dan Bu Dian bisa ditransfer kepada rekan-rekan semuanya, rekan-rekan guru SDN Kalibaru 3. Pada intinya, pada dasarnya Ibu di sini sangat mensupport ya, mengapresiasi sekali untuk kegiatan ini karena memang kemarin sama PP-nya ya, Ibu sempat ditanya, Bu bagaimana untuk kegiatan calon guru penggerak ini, apakah dari pihak sekolah khususnya Ibu memberikan dorongan atau mengizinkan atau tidak ya. Pada intinya Ibu sangat-sangat mengizinkan, artinya sangat mensupport ya. Mudah-mudahan dengan adanya Bu Dian dengan Bu Sarah di sini yang sudah terlebih dahulu mempelajari atau mengikuti CGP, nanti bisa memberikan atau menularkannya ilmunya dan mengajak rekan-rekan semua, teman-teman semua untuk mengikuti selanjutnya. Mudah-mudahan semua nanti bisa mengikuti, bisa kita contoh. Apalagi kita sudah ada pengalaman 2 orang ini, artinya lebih mudah. Nanti bisa ada yang ditanyakan. Kalau Bu Dia dengan Bu Sarah ini kan yang pertama, SDN Kalibaru 3 ini pertama, 2 orang ini pertama mengikuti CGP. Nah kedepannya kalau nanti teman-teman ada yang mau mengikuti, yang masih muda tentunya nih, yang masih semangat ya, bukan berarti yang sudah sepuh kayak ini nggak semangat, kita harus tetap semangat ya, karena kalau kita tidak menyemangati diri sendiri siapa lagi gitu. Artinya semua
mudah-mudahan di SDN Kalibaru 3 dengan adanya CGP ke depannya lebih maju lagi, lebih prestasinya lebih baik lagi, semuanya pokoknya sesuai dengan harapan ya. Ibu doakan kepada Budiah dengan usaha, mudah-mudahan dengan kegiatan CGP ini dapat berjalan lancar, dapat menghasilkan yang terbaik, lulus dengan baik, artinya pokoknya semua yang terbaik, doa yang terbaik buat dua orang ini ya. Saya rasa itu saja. Sama mungkin rekan-rekan semua juga teman-teman mendoakan yang terbaik buat Budiah dengan usaha ya. Itu saja. Ibu tidak banyak berkata-kata. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yaya saya atas semangatnya dan dukungannya untuk kami berdua. Tanpa dukungan dari Ibu dan teman-teman tentu terasa berat sekali bagi kami untuk menjalani semua ini. Alhamdulillah Ibu Yaya dan teman-teman mendukung kegiatan kami. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuki acara ruang diskusi diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan bergantian oleh saya dan juga Bu Sarah. Nah, sebelum kita memasuki materi supaya kita agak lemes sedikit nih, agak semangat ya, saya mau mengajak Bapak dan Ibu ice breaking. Ice breakingnya saya akan bentuk kelompok 3 orang. Kelompok pertama Bu Danti, Bu Sugi dan Ibu. Kita main sebentar ya Bu. Kelompok kedua Pak Ahmad, Bu Rosi dan Bu Apris. Nah, selanjutnya kelompok selanjutnya Bu Rumini dan Bu Ani dan juga Bu Ida dan Bu Yatmi. Berempat nggak apa-apa ya. Jadi gamesnya itu adalah saya akan membagikan sebuah kertas. Nah, Bapak dan Ibu bersama kelompoknya kami ajak untuk berdiskusi bagaimana caranya 3 orang anggota bisa masuk ke dalam kertas ini. Seperti itu. Jadi tolong dipikirkan caranya gimana satu kertas ini bisa masuk semua anggota kelompok. Nah, tanpa bantuan apapun, tanpa alat-alat apapun. Silakan Bapak Ibu dipikirkan. Silakan pagi-pagi kita jangan dibungkus ya Bu, nanti bapaknya akan nyari. Seluruh badannya. Oh iya, boleh. Oh iya, boleh. Monggo. Ayo, bagaimana dari Ibu? Ya, kita beri waktu 5 menit ya untuk memikirkan. Pak Ahmad tolong dibantu ibu-ibunya nih yang sedang membingungkan. Boleh banget, boleh dirobek, boleh di apa aja terserah ya Bapak dan Ibu. Boleh. Udah. Oke, kelompok pertama siapa? Kelompok pertama Bu Danti sudah. Bisa masuk 3-3-nya. Oke. Apanya yang masuk Bu Danti? Bukan kelingkingnya ya. Oke, kita tampung dulu jawaban Bu Danti. Terima kasih Bu Danti, tepuk tangan. Bagaimana ibu-ibu? Oh ya, ini apa alasannya? Produknya seperti ini? Karena yang cukup tangannya aja. Oke. Lalu Bu Rosi, mana Bu Rosi? Oh ya Bu Rosi gabung sama kelompok ini ya. Baiklah Bapak dan Ibu. Baiklah. Ya, terima kasih ya Bapak dan Ibu, pagi-pagi sudah diajak bingung. Kira-kira gimana ya? Supaya satu kertas ini muat untuk seluruh anggota kelompok. Iya, betul. Nah, seperti itu caranya. Jadi kita lipat 2 dulu ya Bapak dan Ibu. Nanti boleh teman sini, bantuin saya. Ya,
Afifa. Tepuk tangan untuk bisa diskusi bersama Afifa. Ya tadi sangat seru sekali ya ice breaking-nya Budia, jadi menambah ide nanti siapa tahu bisa Bapak dan Ibu guru terapkan di kelas ya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Budia selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kalibaru 3, yang saya hormati rekan CGP saya angkatan 6 Budia, dan teman-teman guru yang saya sayangi selalu asik ya. Dicintai nggak? Ya, cintai bolehlah. Ya. Ada apa Ahmad? Oh iya, laki-lakinya Pak tahu nggak paling ganteng ya di sini berarti. Semuanya cantik dan ada yang ganteng juga. Oke. Saya di sini sebagai pemateri, sebenarnya bukan sebagai pemateri juga. Saya ingin hanya sharing diskusi dengan Bapak dan Ibu guru mengenai materi yang sangat bagus sekali menurut saya, yang saya dapatkan dari pelatihan pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 mengenai budaya positif. Sebenarnya sudah tidak asing ya mendengar budaya positif, ya kan? Bukan hanya cuma garis dua positif saja. Budaya positif pasti sudah tidak asing di telinga Bapak dan Ibu guru. Budaya positif, dari kata-katanya aja budaya positif, berarti kan sesuatu yang sesuatu yang baik yang dapat kita lakukan secara kontinuitas. Ya, oke, slide selanjutnya Budia. Nah ini hari ini kita akan membahas tentang budaya positif, restitusi segitiga, pendekatannya dan studi kasus. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bisa di sekolah, bisa di kelas ya. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku siswa yang guru harapkan. Hampir. Ya. Budaya positif ini kita tekankan ya sekali lagi ya. Kasih budaya positif dulu gitu. Budaya positif ini tujuannya itu adalah untuk memberikan rasa nyaman, aman anak-anak kita ketika berada di sekolah. Ya. Nah, budaya positif ini memberikan juga dampak yang baik di lingkungan sekolah ya, atau di lingkungan kelas. Budaya positif ini juga sebagai alat kontrol kita terhadap murid-murid kita yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi dari dalam. Ya, motivasi dari dalam dirinya sekali. Tangan untuk berbagi. Nah, di sekolah kita bukan hanya mendidik, bukan hanya mengajar saja, kita memberikan pendidikan juga kepada anak. Salah satunya adalah pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter itu sangat perlu ditanamkan kepada anak-anak kita untuk bekal dia nanti. Pendidikan karakter itu salah satunya misalnya sikap, adat, attitude ya, sama saja. Nah, ini bagaimana sih kita cara menerapkan budaya positif? Salah satunya dengan melalui pembiasaan yang dapat memunculkan motivasi itu. Bagaimana? How it works? Kayak misalnya gini,
Kalau di Kali Baru 3 menurut saya sudah menjalankan budaya positif, ya. Banyak pembiasaan yang diterapkan di sekolah ini. Pertama, kalau dari kegiatan agama, kita selalu setiap hari berdoa ya Bu. Kita berarti membuktikan bahwa ada pembiasaan kita. Pertama itu kita sebagai hamba Tuhan, hamba Allah. Yang kedua, pembiasaan misalnya seperti membaca juz amma, ya, atau membaca Quran. Yang ketiga ada menyanyikan lagu wajib nasional yang bisa memperkuat karakter anak. Terus ada juga misalnya pengalaman moral, motivasi kita sebelum memulai pembelajaran, yang tentunya semua hal pembiasaan itu akan berdampak kepada anak didik kita supaya membentuk karakter baiknya dan menciptakan budaya positif di sekolah. Oke, lanjut dia. Selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dan jadi budaya positif ini salah satunya ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantoro dan Diani Gosen. Untuk ini disiplin positif ini untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai kebajikan apa? Apa Bapak dan Ibu? Nilai-nilai kebajikan yang kita ketahui saat ini. Saling tolong-menolong. Ya, ada saling tolong-menolong, Saling menghormati, menghargai, ya. Dan salah satu yang sekarang ini sudah masuk ke dalam kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Coba Bu Danti, profil pelajar Pancasila bentuknya seperti apa coba? Oh, penyanyi ya boleh, ayo. Bu Apris, coba Bu Apris temani Bu Danti. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah nilai-nilai kebajikan yang kita sebagai guru juga ya harus dapat menerapkan itu di sekolah maupun di kelas, terutama kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ada ya. Nah, ini tadi yang dimaksud di awal ya. Yang pertama, fungsi guru mengontrol murid, yaitu semua perilaku memiliki tujuan bahkan perilaku yang tidak sesuai. Kita harus tahu dulu kodratnya siswa itu seperti apa. Kayak misalnya seperti ini, setiap yang anak didik kita lakukan itu semuanya memiliki alasan. Mau dia berperilaku yang baik, tidak baik, itu semua punya alasan dan dia yang mengontrol perilaku dia sendiri. Ini seperti saya dapatkan di modul 1.1 mengenai perilaku anak, bahwa sebenarnya siswa itu ya bukan seperti kertas kosong udah. Siswa itu sebenarnya dari asalnya dia, dari asalnya itu sudah ada sudah ada seperti garis putus-putus yang kita sebagai guru adalah berkewajiban untuk menebalkan garis tersebut. Artinya kita membimbing, kita mendidik supaya anak ini sesuai dengan apa yang digariskan. Yang kedua,
supaya anak tersebut semangat mengikuti pembelajaran, terus melakukan apa yang kita tuliskan gitu ya. Terus pokoknya terutama untuk hal-hal yang baik tentunya, itu kan sudah masuk dalam suatu hal yang positif. Nah yang ketiga, ilusi bahwa kritikan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Sebenarnya tidak semuanya benar. Kritik bahkan bisa sometimes kritik itu bisa menjatuhkan seseorang. Ya apalagi bisa kita lihat dulu kepada anak, sebaiknya ya tidak terlalu banyak melakukan hal-hal kritik. Kenapa? Karena pada saat pembekalannya di kelas, siswa itu tidak mentalnya beberapa, kan setiap anak berbeda-beda, kita harus tahu kondisinya. Tidak semua siap untuk sesuatu yang berbau dengan kritikan. Jadi kita sebisa-bisanya sebagai guru, ketika kita berbicara, jangan sampai menurunkan kredibilitas dia sebagai murid. Ya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tidak semua orang dewasa tidak bisa memaksa sih sebenarnya. Karena pasti ingat, yang mengontrol, kita balik lagi itu orangnya anak, yang mengontrol diri dia itu ya diri dia sendiri. Yang mengontrol orang itu ya anak itu sendiri, bukan dirinya. Kita hanya bisa membimbing dan mengarahkan supaya sesuai dengan jalur. Selanjutnya, kemudian, nah, ini 3 motivasi perilaku manusia ini yang saya share hanya berupa teoritis ya. Nanti mungkin untuk praktek dan studi kasusnya akan disampaikan oleh Budia. Jadi anak-anak itu yang kita tahu nih ya, di sekolah itu ada peraturan tata tertib ya, yang bertujuan untuk mendisiplinkan anak. Nah, ada anak yang dia itu melakukan atau mentaati aturan itu, pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman biar nggak dihukum, adalah aku ikutin aja. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jangan disebut dulu ya. Kayak berikut ini. Iya, anak-anak dulu. Makasih ya, Bu. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau percaya. Yang kita ingin tanamkan dalam budaya positif itu adalah yang ini ya, yang terakhir, bukan ke satu atau kedua. Kalau misalnya yang kita lihat saat ini kepada anak-anak kita ya, itu mereka menjalankan peraturan itu bukan timbul dari motivasi intrinstiknya, tapi hanya takut dihukum, menghindari ketidaknyamanan, atau mendapatkan penghargaan atau imbalan. Contohnya misalnya anak-anak datang ke sekolah tepat waktu, itu karena mungkin mereka takut dihukum. Kita nggak pengen seperti itu. Yang pengen kita ciptakan adalah budaya positifnya yang muncul dari motivasi intrinstik anak tersebut tanpa disuruh, harus timbul dari kesadaran sendiri. Karena apa? Motivasi intrinstiknya itu, sikap yang budaya positifnya itu, apabila muncul di dalam diri mereka itu akan berjangka panjang. Kalau yang kayak yang seperti ini tuh hanya jangka pendek. Artinya dia berbuat baik hanya di depan kita. Itu sudah banyak contohnya. Ya, di kelas-kelas pasti ada kan ya? Pasti ada seperti itu. Makanya kita sebagai guru melalui pembiasaan positif itu harus dapat memunculkan motivasinya itu. Ya. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
profil pelajar Pancasila. Nah, itu sudah mencakup semuanya. Nilai-nilai profil Pancasila itu kan ada banyak macamnya, ya. Itu bisa kita munculkan melalui suatu pembiasaan atau kegiatan-kegiatan interaktif bersama. Bisa nanti misalnya ibu sharing atau bapak bisa sharing ya dengan teman sejawat atau yang lainnya mengenai hal ini, bagaimana membentuk kebiasaan-kebiasaan baik dan positif. Bisa juga nanti di coaching sama dia atau ya sama saya juga bisa sama-sama kita menciptakan, membentuk budaya positif di sekolah ini. Karena budaya positif itu tidak bisa cuma sendirian dong, saya sama dia doang. Saya membutuhkan rekan-rekan semua dalam menciptakan budaya positif di sekolah ini atau di kelas. Memang awalnya itu tidak mudah, memang tidak ada yang mudah untuk memulai suatu perawalan asli. Ya, pasti banyak sekali tantangannya. Tentunya kita juga harus melihat dari semua segala aspek yang ada di sekolah ini. Alhamdulillah kalau di sini semuanya mendukung ya. Sama-sama kan kita juga pasti ingin menjadi yang lebih baik tentunya. Ya. Kalau misalnya memang kalau hanya berbicara saja terlihat lebih mudah, prakteknya yang sesuai. Ya, tapi sekarang kita buang dulu sulitnya. Kita katakan mudah dan mudah. Bisa dan bisa. Pasti bisa ya. Selanjutnya Budia. Nah, selanjutnya restitusi ini pendekatan budaya positif akan disampaikan oleh rekan saya gitu ya. Pada Budia dipersilakan. Terima kasih kepada Miss Sarah. Baik Bapak dan Ibu, jangan ngantuk ya. Jadi kesimpulannya tadi dari yang disampaikan Miss Sarah adalah kita selama ini menemui beberapa miskonsepsi dalam hal mendisiplinkan anak. Antara lain selama ini yang kita yakini benar adalah ini ya Bapak dan Ibu ya, bahwa guru mengontrol murid yaitu semua perilaku yang memiliki tujuan bahkan perilaku yang tidak sesuai. Ilusi semua penguatan positif efektif bermanfaat untuk penguatan positif merupakan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku. Nah yang paling berbahaya adalah yang ini dan ini, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Selama ini kita mengkritik anak, kamu kok seperti ini gitu. Menurut kita itu baik supaya anak itu sadar, tapi ternyata tidak. Justru ini membuat si anak dirinya merasa bersalah dan akhirnya dia menurunkan kepercayaan diri dia, gitu. Nah, yang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya, ini sangat salah. Benar seperti yang dibilang Sarah tadi bahwa anak itu yang selama ini kita pahami adalah dia adalah selembar kertas kosong. Kitalah orang-orang dewasa yang mengisi kertas tersebut. Ternyata selama ini kita salah. Ternyata si anak itu dia sudah membawa catatan tersendiri, namun bentuknya masih abu-abu atau masih belum jelas, masih lamut-lamut lah kata orang Jawa seperti itu ya. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan ya pembawaan yang baik dan jangan kita tebalkan hal-hal yang buruk. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi bahwa orang dewasa itu kita sebagai guru tidak memiliki hak untuk memaksa seseorang, apalagi peserta didik untuk berubah. Karena sejatinya seperti tadi saya bilang, anak sudah membawa catatan sendiri. Seperti ibarat kita itu guru, ibarat kita menanam kangkung. Bisa nggak tangan kita berubah dari bayam? Tentu tidak bisa. Begitu juga dengan anak. Dia sudah seperti itu. Jangan kita paksakan dia untuk menjadi bayam gitu. Tugas kita bukan memaksa dia untuk berubah. Tugas kita adalah menuntun mereka dengan memberikan treatment atau
perlakuan yang baik. Seperti misalnya kita nanam kangkung, ya berikan air yang baik, pupuk yang baik, tanam yang baik. Seperti juga anak-anak ya, kita berikan bimbingan yang baik, cara mendisiplinkan yang baik, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi selama ini yang kita kita lakukan ketika anak berbuat kesalahan adalah kita langsung marahin ya Bapak dan Ibu ya. Nah, padahal ada satu teori, yaitu teori restitusi, yaitu kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari anak yang melakukan kesalahan, kita lakukan restitusi supaya sikapnya berubah sendiri. Berubah bukan karena dorongan dari kita, paksaan dari kita, tapi melainkan ada ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, bagaimana sih restitusi itu? Nanti akan kita jelaskan melalui segitiga restitusi. Nah, restitusi ini merupakan bagian dari disiplin positif. Nah, lanjut Kak. Nah, ini adalah teori tentang hukuman dan penghargaan. Selama ini jujur saja ya Bapak dan Ibu, sebelum mengikuti CGP ini, ketika anak-anak berbuat kesalahan, itu saya bingung gimana ya caranya mendisiplinkan anak ini. Sebab segala cara udah saya coba, mulai dari hukuman atau konsekuensi. Ternyata tetap anak-anak melakukan hal itu lagi. Ternyata saya belum mengenali yang namanya restitusi. Nah, sebelum kita ke restitusi, kita pelajari yang selama ini kita lakukan. Ketika anak berbuat kesalahan, yang pertama kita memberikan hukuman. Jadi antara hukuman, penghargaan dengan konsekuensi itu berbeda ya Bapak dan Ibu. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ketika kita melihat, mohon maaf, misalnya Pak Ahmad murid, Pak Ahmad datang terlambat, guru udah gini, Ahmad dari mana saja kamu? Sekarang kamu lari keliling lapangan 3 kali. Itu itu adalah sebuah hukuman yang tiba-tiba ya Bapak dan Ibu, dan tidak terencana ya kan. Pasti kalau kita nyuruh anak itu gimana nih caranya biar dia kapok lari, pasti kan kita mikir suruh lari aja. Ternyata itu adalah bentuk hukuman. Atau misalnya nggak ngerjain PR, kamu nggak ngerjain PR, besok kamu kerjain 10 kali lipat. Itu juga merupakan hukuman ya. Ketika kita ngasih anak terlambat, ngasih hukuman lari, kira-kira itu ada unsur mendidik anak itu nggak untuk lebih disiplin? Tidak ya. Anak nanti makin terlambat, hukumannya cuma lari ini, biar aja deh gitu ya. Itu untuk hukuman, jeleknya hukuman di situ. Yang kedua, ternyata kita ketika memberikan penghargaan ke siswa tidak selamanya positif Bapak dan Ibu. Kan kita selama ini berpikir bahwa kita kasih penghargaan supaya dia semangat, ternyata tidak ya. Ternyata penghargaan itu ada sisi buruknya. Sisi buruk yang paling utama adalah ketika si anak terbiasa diberikan penghargaan, maka ketika dia melakukan sesuatu ada embel-embelnya seperti yang tadi ya, ingin mendapatkan hadiah seperti itu ya Bapak dan Ibu. Atau ketika si anak biasanya yang mendapatkan penghargaan adalah anak-anak yang di atas rata-rata dari yang lain ya. Ketika kita selalu memberikan penghargaan ke dia, coba kalau Bapak dan Ibu, kalau saya selalu memberikan penghargaan ke Pak Ahmad, adakah rasa iri atau rasa yang berbeda dari teman-teman yang lain ya? Pasti ada ya. Nah, itu dia hal negatif yang kedua dari sebuah penghargaan ya Bapak dan Ibu. Itu contoh kecilnya penghargaan. Nah, yang ketiga adalah konsekuensi ya Sarah ya. Nah, konsekuensi yang ketiga. Konsekuensi contohnya seperti ini. Anak menumpahkan gelas, menumpahkan air ya. Biasa kan anak suka main, airnya tumpah ya Bapak dan Ibu. Konsekuensi itu adalah ketika anak numpahin air, ya misalnya Bu Danti, kita murid ya, Danti airnya tumpah. Sekarang kamu ambil pel di Pak Udin, lalu pel. Itu adalah sebuah konsekuensi ya. Atau Danti tugas kamu belum selesai, berarti kamu nanti istirahatnya udah kurangin 10 menit ya Danti ya. Itu namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi juga ini tidak menimbulkan kesadaran diri nantinya di anak ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sudah
hukuman, penghargaan, dan konsekuensi beserta dampak negatifnya. Itu Bapak dan Ibu. Nah lalu apa Bu? Kalau misalnya nggak boleh kasih hukuman, nggak boleh kasih penghargaan, nggak boleh kasih konsekuensi. Bukannya tidak boleh ya Bapak dan Ibu, tapi kita bisa memilih cara lain yang lebih baik, yang nantinya cara yang kita lakukan membangkitkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Seperti apa itu? Apa ya? Ya sekarang kita akan melihat sebuah contoh kasus. Guru matematika dan wali kelas 8, Bu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan dan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Oke, ini kasus di SMP ya. Oke, sekarang kalau kasusnya kita buat simple di SD. Kasus yang selama ini kita alami apa aja Bapak dan Ibu? Antara lain murid telat, apalagi nggak kerjain PR, berulang lagi ya, nggak kerjain PR, ada lagi canda dan berisik. Nah itu masalah umum ya, masalah umum yang terjadi di kelas. Nah sekarang saya ingin menggali dari Bapak dan Ibu, ketika kita dihadapkan pada masalah anak yang menyontek, ya kira-kira reaksi Bapak dan Ibu untuk mendisiplinkan anak tersebut seperti apa? Ya selama ini yang sudah dijalankan seperti apa? Nah, saya minta jawaban dari Bapak dan Ibu ditulis di sini. Nanti akan kita bahas bersama. Jadi saya ulangi kasusnya ya. Misalnya ada anak yang menyontek pada saat dia sedang mengerjakan ulangan. Ketawa nyontek, ke gap dia nyontek, ya. Ketika ulangan ke gap kita nyontek. Nah, saya ingin Bapak dan Ibu tuliskan di situ apa selama ini yang kita lakukan ketika kita menemui siswa yang seperti itu, ya. Diharapkan jawaban yang jujur saja, karena kan kita sama-sama mau berubah ya ke arah yang lebih baik. Silahkan ditulis Bapak dan Ibu. Yang sudah selesai menulisnya boleh ditempelkan di papan di bawah sini. Ya, silakan ganti. Semuanya aja spontanitas. Ada di bawah.
Ya, Bapak Ibu terima kasih ya atas jawaban-jawaban jujurnya. Ya, segini garis sini. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang sebelum ke sini saya akan menjelaskan posisi kontrol guru. Kita guru ini memiliki 5 gaya posisi kontrol kita untuk menerapkan disiplin kepada anak-anak. Posisi kontrol yang pertama adalah posisi penghukum. Seperti yang saya bilang tadi, cerita tadi, ketika ada siswa yang datang terlambat, kita langsung berikan dia hukuman lari keliling lapangan. Itu adalah posisi penghukum, ya. Setiap posisi kontrol guru ini memiliki efek bagi anak masing-masing. Posisi kontrol penghukum, ketika kita menghukum anak, itu akibatnya bagi anak adalah satu, anak merasa menendam mungkin terhadap hukuman guru. Itu bisa seperti itu ya. Kalau kita gunakan posisi penghukum, satu, pendendam, marah tapi dia sembunyikan, ya kan? Nah, yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Contoh, ada si anak bolak-balik nggak ngerjain PR. Misalnya Bu Siska ya, misalnya Bu Siska murid. Siska, kamu kenapa sih nggak ngerjain PR terus? Kamu nggak kasihan ya sama Bu Guru? Nggak kasihan sama orang tua kamu? Orang tua kamu tuh udah kerja capek-capek cari uang buat kamu, tapi kamu sekolah begini ceritanya. Nah, itu adalah contoh posisi pembuat merasa bersalah. Ketika itu terjadi, ketika kita melakukan itu, apa sih efeknya buat murid kita? Efeknya bagi murid kita, ini menurunkan kepercayaan diri anak, membuat dia merasa bersalah, ya Bapak dan Ibu ya. Iya benar, aku ini orang yang gak berguna nih kayaknya. Orang tua aku udah nyari uang, aku tapi begini. Jadi membuat si anak tuh merasa dirinya frustasi seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Itu posisi pembuat merasa bersalah. Nah, yang kedua posisi teman. Seperti yang tadi ya, posisi teman ya. Misalnya Bu Tri adalah murid saya. Nah, Tri, kamu kenapa sih terlambat? Bu Guru kan udah nungguin tahu dari tadi. Nah, misalnya jawabannya Bu Tri. Ini jawaban yang menunjukkan bahwa posisi Bu Tri adalah teman. Seperti apa Bu Tri? Kan kalau saya tanya begitu Bu Tri, Tri kamu kemana aja hari gini baru datang? Bu Guru kan udah nunggu dari tadi. Aduh Tri, semalam pasti kamu nonton drakor ya? Sampai jam 12 Bu. Aduh Tri, jam gitu lah Tri. Besok bisa kan datang lebih awal lagi? Oke Bu. Nah, itu namanya tadi posisi kita menganggap siswa sebagai teman. Pasti ini ada efek sampingnya ya Bapak dan Ibu Guru. Coba saya mau menggali efek sampingnya apa nih kalau kita menerapkan posisi sebagai teman. Ada yang bisa membantu jawab? Nah, betul. Bahasanya melunjak katanya ya, karena kita berikan kebebasan kepada mereka. Nah, yang ketiga yaitu posisi pemantau. Oh ya, terima kasih ya Putri atas jawabannya. Posisi pemantau atau monitor. Ya sih, ketika anak salah nggak bereaksi apa-apa. Mainannya nilai. Ya, Bapak dan Ibu Guru, misalnya nih, Putri datang terlambat. Poinnya 2 karena dia terlambat. Danti nggak ngerjain PR 5 kali, poinnya 5. Dia nggak bereaksi yang berlebihan, mainannya dinilai. Ketika nanti bagi raport, nilai sikapnya berkurang. Itu posisi pemantau atau monitor. Ini juga ada efeknya ya. Efeknya bagi anak seperti tidak diawasi ya, karena gurunya itu mengawasinya lewat nilai. Gitu. Nah, yang paling baik di antara posisi-posisinya adalah posisi manajer, di mana kan Bapak Ibu tahu sendiri ya, manajer itu kan kerjaannya mengelola, mengatur ya kan. Kita mengatur bagaimana anak ini ketika dia berbuat salah, kita validasi, kita kenalkan dulu anaknya, lalu kita validasi kenapa dia berbuat kesalahan dan kita carikan solusi. Nah, sekarang dari jawaban Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama melihat selama ini yang Bapak Ibu sudah lakukan itu dalam posisi apa. Ketika tadi ada siswa yang nyontek ya, sekarang mau bacain? Oke.
Ya. Tadi studi kasusnya adalah ketika ada anak yang menyontek di kelas. Yang pertama ditegur dan dinasihati agar tidak dibiasakan menyontek. Terus ada juga ini ketahuan mencontek saat ulangan, ada pencegahannya. Tidak boleh ada buku di atas meja. Kalau meja semuanya bersih, pokoknya steril ya. Terus pernah kejadian contek-mencontek nih. Pertama, menegur. Kedua, menyuruh menghapus contekan. Dan ketiga, melarang untuk mengulangi perbuatannya. Ada juga ulangannya ditutup. Jawaban ulangannya ditutup. Terus kalau ketahuan nyontek lagi ada yang menjawab ditambahkan soal. Terus dinasehatin, duduknya dipisah. Ini menasehati, mengancam akan mengurangi nilai. Yang ini menegurnya dan mengingatkan agar tidak mencontek. Menegur, memperingati sanksi yang akan diterima. Menegurnya juga nih, kebanyakan menegur ya. Menyontek tidak baik, berarti itu membuktikan kalau dia contek itu tidak percaya diri dengan jawabannya sendiri. Nah, ternyata alhamdulillah ini semua posisi kontrol guru ternyata ada di sini ya. Yang pertama menasehati ya, yang menasehati. Pertama ini dulu deh, posisi penghukum dulu deh ya, dengan memindahkan tempat duduknya seperti itu. Yang kedua tadi ada pembuat merasa bersalah, misalnya kamu kalau misalnya nyontek berarti kamu nggak percaya diri. Itu membuat rasa bersalah. Nah terus ada juga tadi yang mengancam mengurangi nilai ya, itu masuknya ke dalam pemantau atau monitor. Nah Bapak dan Ibu, dari semuanya ini sama Bu, saya misalnya juga kita semua pernah melakukan ya. Oleh karena itu nih saya mau mengajak Bapak dan Ibu, yuk gimana kalau kita coba ini nanti di kelas praktek pemecahan masalah siswa melalui segitiga restitusi. Apa saja yang harus kita lakukan pada saat segitiga restitusi? Ya, yang pertama, sekarang misalnya mau menjelaskan tentang menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas. Jadi gini, apabila misalnya ada anak yang mencontek, kita pertama itu tenangkan dulu. Oke Nak, kenapa kamu kenapa kamu mencontek ya kan? Ibu juga dulu pernah merasakan hal seperti itu. Nah, terus ya ada rasa empati. Soalnya dia jawab, iya ini aku lupa belajar, lupa juga hari ini ada ulangan. Terus validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya. Nah, validasi tindakan yang salah itu misalnya kan tadi kan sudah ditenangkan ya anaknya. Oleh misalnya tadi dibilang setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Misalnya kan kita sedang menstabilkan identitas itu anak. Ketika anak berbuat salah terus ketahuan pasti dia bergejolak kan Bapak dan Ibu. Ketika dia anak mentalnya bergejolak, kita akan nasihatin macam-macam pasti tidak akan masuk dong ya. Nah, kita harus pertama tadi benar kata misalnya menstabilkan identitasnya, ya, membuat anak merasa kamu nggak sendiri, bukan cuma kamu yang pernah melakukan kesalahan, tapi ibu juga sama semua pernah melakukan kesalahan. Cuma apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan kita? Nah, ini langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, jadi anak kita udah salah nih, misalnya nyontek. Kita tanya ke anak itu, kenapa kamu menyontek? Alasan apa? Bu guru pengen denger kenapa kamu nyontek. Misalnya semalam saya nggak belajar Bu, atau saya bingung Bu, gitu. Nah itu kita harus tahu dulu apa alasannya anak ini berbuat seperti itu. Nah yang ketiga, setelah kita tahu alasannya dia apa, lalu apa salah misalnya? Kita pasti sudah membuat kesepakatan kelas ya sebelum belajar ya, sebelum mulai belajar. Biasanya kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas kita buat pada saat tahun ajaran baru ya kan? Kita tanyakan
belajar ya. Kita tanyakan adakah keyakinan yang ibaratnya sudah kamu langgar nih? Iya, ini saya nyontek gitu kan. Nah, terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua gitu, supaya ya anaknya itu pokoknya kita interogasi. Jadi Bapak dan Ibu, anak melakukan kesalahan itu pasti ada sebabnya. Pasti karena ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Karena pada dasarnya kita manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, yang pasti harus ada sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Anak ini pengen dia disayang ya oleh gurunya, oleh anaknya. Ketika dia melakukan perbuatan yang tidak baik, pasti ada salah satu di antara 5 ini. Dan yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu dia ingin menunjukkan bahwa ini loh, saya bisa loh, seperti itu. Nah, terus kalau kebebasan, dia ingin bebas bermain, bebas beraktivitas. Makanya dalam belajar kita perlu juga menerapkan pembelajaran sambil bermain sekali, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan yang kelima, kebutuhan dasar akan kesenangan ya, kebutuhan untuk merasa senang ya. Nah, lanjut bicara karena waktunya sudah mau habis ya Bapak dan Ibu sekali. Nah, Bapak dan Ibu, apa saja kita lakukan untuk bisa menanamkan disiplin positif? Kita mulai dari kelas. Selama ini kita sudah ada tata tertib. Cuma saya mau tanya, yang bikin tata tertib kita atau melibatkan murid yang selama ini tata tertib yang sudah ada? Bersama murid. Nah, apa ada yang tiba-tiba kita nih aturan kelas kita? Ada ya, pokoknya macam-macam. Ada yang sudah dengan murid, ada yang hanya nih anak-anak tata tertib kelas kita. Nah, boleh tata tertib itu ada, nah, tapi ayo kita mulai berubah. Kita bersama anak-anak membuat kesepakatan kelas seperti yang sudah saya lakukan. Saya bersama anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas. Saya mengadakan curah pendapat. Jadi saya bertanya ke anak-anak, kira-kira pembelajaran di kelas itu seperti apa yang kamu inginkan? Kelas seperti apa yang kamu inginkan? Dan itu sangat seru Bapak dan Ibu. Kita jadi tahu anak-anak itu tuh yang selama ini dipengenin apa? Ternyata ada 1 temannya nggak suka bully, 2 temannya nggak suka nyontek, 3 temannya kalau ditanya jawabnya jangan kemen nenye gitu. Itu seperti itu Bapak dan Ibu. Murid saya itu di kelas seperti itu. Kalau ditanya jawabnya langsung kemen nenye Bu. Itu Bu. Nah terus yang ketiga dia ingin ruang kelasnya tidak berisik. Nah itu temannya nggak suka gangguin, nggak suka malah, seperti itu. Dari semua ini kan kalau kita tulis satu gitu kan anak-anak pasti males ya bacanya. Oleh karena itu kita rangkum, kita sederhanakan menjadi sebuah keyakinan kelas yang hanya beberapa poin saja. Seperti ini. 1. Menghargai dan menghormati. 2. Bekerja sama dalam hal kebaikan. Nah, dan sebagainya nanti bisa dibaca di kelas saya. Nah, menandakan bahwa anak itu setuju adalah boleh dengan tanda tangan. Kalau saya suruh cap jempol biar bagus ininya ya, karena kalau tanda tangan udah biasa. Nah, kita pakai cap jempol. Jadi gitu ya Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan kedisiplinan kita harus melakukan pertama kita harus bikin kesepakatan kelas ya. Lalu dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Apa sih keyakinan itu? Sesuatu yang kita yakini. Contoh Bapak dan Ibu, kita pakai helm ya, aturannya kita pakai helm. Kenapa kok kita mau sih pakai helm? Karena kita yakin supaya kita selamat di perjalanan. Kenapa kita sekarang pakai masker? Karena kita yakin kita pakai masker bisa melindungi kita dari COVID. Itu namanya keyakinan ya. Jadi tadi seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti segitiga restitusinya kalau mau contohnya ya, karena ini waktunya sudah habis ya. Karena waktunya sudah habis untuk presentasi, nanti untuk contoh kasusnya bisa saya share melalui WA kalau Bapak dan Ibu membutuhkan. Nah, dari penjelasan saya dan Miss Sarah, nanti Miss Sarah akan membuka sesi tanya jawab. Silakan Miss Sarah. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Saya batasi hanya 2 pertanyaan saja ya. Ada 3 pertanyaan. Ya Bu Danti, coba pertanyaan apa? Kayak tadi udah dalam tangan nih. Ya, silakan Bu Danti.
Terima kasih atas waktunya Bu Sarah dan Bu Dia. Yang di sini yang saya ingin tanyakan adalah ketika membuat tata tertib, kan di sini sudah melibatkan siswa. Kira-kira ada tidak siswa yang tidak setuju atau ada tidak yang wali muridnya kurang seret gitu? Apa kita tanyakan lagi ke wali murid atau hanya fix kita berdua saja atau antara guru dan murid saja? Terima kasih. Kita mau dulu pertanyaannya satu lagi mungkin. Ya Bu Tri. Oh Bu Siska. Iya Bu Siska dulu. Tadi Bu Tri ya. Ya Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi kan sudah disampaikan sama Bu Dia bahwasannya peraturan atau keyakinan kelas tadi sudah dibuat antara guru dan siswa ya, kesepakatan berdua. Nah, gimana kalau ternyata masih terjadi pelanggaran? Apakah ada tata tertib seperti sanksinya atau gimana nanti? Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya Bu Tri. Bapak dan Ibu, ini kan karena Bapak udah nungguin ya. Jadi yang di sini beberapa orang kayak saya tadi nanya nih, yang lainnya boleh ini ya Bapak dan Ibu ya, ke ruang Ibu. Mohon maaf ini soalnya sebenarnya sih kita pengennya sampai akhir. Cuma ternyata Bapak apa namanya udah nungguin dan tadi Pak Mahfud. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang mau jaga stand, monggo ya. Monggo. Ya, Bu Danti sama Bu ini tetap di sini ya. Ya, yang lain kalau mau di sini nggak apa-apa. Mau di sini nggak apa-apa. Ya. Menurut ya. Enggak ada yang mau keluar Bu. Hah? Sebagian. Sebagian. Jadi Ya baik, tadi menjawab pertanyaan Bu Danti ya. Ya, sebenarnya peraturan yang kita buat di kelas ini adalah peraturan yang secara umum, secara umum yang sudah saya lakukan ini setelah beberapa hari membuat keyakinan kelas ini. Tidak ada orang tua yang komplain sejauh ini karena yang saya buat itu adalah peraturan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang bersifatnya secara umum yang berlaku di sekolah. Dan biasanya sih orang tua akan mendukung karena ini adalah usaha kita untuk mendisiplinkan anak. Nah, seandainya ada orang tua yang komplain, mungkin nanti bisa kita bicarakan dulu komplainnya di mana. Nah, kita cari solusinya sama-sama menurut kita seperti apa yang baik, menurut orang tua seperti apa yang baik seperti itu. Karena kan orang tua adalah partner kita di rumah. Gitu. Terima kasih Bu Danti atas pertanyaannya yang keren. Tepuk tangan buat Bu Danti. Jawab pertanyaan Bu Siska, jika sudah dibuat peraturan tata tertib masih ada yang melanggar itu bagaimana? Nah, kalau saya pernah dihadapkan hal seperti itu saya lakukan berbagai macam pendekatan dengan anaknya. Jadi sudah bukan lagi dengan hukuman ya. Saya melakukan pendekatan secara personal dengan anaknya. Terus masih begitu juga kita panggil orang tua yang bersangkutan. Sebenarnya ini sangat menguji kesabaran sekali ya, karena saya melakukan hal itu lebih dari sekitar 3 bulan. Baru ada efeknya untuk anaknya, dia benar-benar tidak mengulangi lagi pada studi kasus tertentu ya. Karena saya waktu itu jadi ada anak misalnya salah satunya yang tadi lah kita bahas lagi tidak mengerjakan PR, dia berulang-ulang tidak mengerjakan PR. Kita kasih pendekatan secara personal terus, jangan sampai bosan ya. Nanti juga akan ada efeknya untuk anaknya tersendiri. Gitu. Jadi tidak perlu dengan melakukan hukuman kalau menurut saya yang saya pernah jalani di kelas. Cukup dengan melakukan pendekatan, kita awasi, kita perhatikan, kita berikan penguatan-penguatan
positif itu sudah cukup untuk dapat menyadarkan dirinya tanpa harus ada hukuman. Cuman ya itu gurunya harus sabar ya, karena hal seperti itu tidak bisa kita lakukan langsung jelek berubah selama sebulan ataupun 2 minggu misalnya, itu nggak bisa. Jadi perlu waktu ya. Ya jangan bosan-bosan ya Bu ya. Ya seperti itu Bu Siska, pokoknya harus sabar. Ya sudah. Ya terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bertanya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Sayang sekali waktunya juga terbatas. Ya sayang sekali waktunya terbatas. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Ya, selanjutnya saya akan kembalikan ke Bu Diah. Terima kasih kepada Miss Sarah dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan acara ini sampai dengan akhir. Penghargaan setinggi-tingginya saya berikan kepada teman-teman yang telah bekerja sama demi kelancaran acara ini. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu semua. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum berpisah ada pantun buat Bapak dan Ibu. Pagi-pagi sarapan Indomie.